Oke guys, izin stitch ya. Ada ibu-ibu yang bilang kayak di atas ini, katanya kalau misalnya salah satu bimbel itu cuma bisa baca tapi nggak bisa paham maksudnya. Aku sebelumnya mau ngasih tahu kalau seandainya aku nggak terafiliasi ya sama bimbelnya itu, dan anakku juga nggak bimbel di situ. Cuman ini bentukannya sharing ya, mau ngasih motivasi buat ibu-ibu semua yang mungkin ngerasa hal yang sama gitu. Anak aku udah bisa baca tapi kok aku nggak paham konteks makna cerita gitu ya. Sambil aku siap-siap menjemput anak nih, jadi aku sunscreenan dulu. Jadi gini guys, pada dasarnya anak-anak itu memang baru bisa baca. Nah, ibu-ibu tuh kadang desperate, dan ini terjadi di aku ya. Ini terjadi di aku. Desperate kayak, kamu udah bisa baca tapi kok nggak paham konteks gitu. Itu terjadi di anakku banget. Sebelumnya aku pakai tadi sunscreen dari Wardah. Bisa cek di keran yang kuning, dan pakai foundationnya dari Finkles. Jadi aku ibu anak 3 yang akan menceritakan sesuai dengan pengalaman aku. Aku nggak akan aku nggak akan menyamaratakan semua kisahnya. Mungkin ibu-ibu yang di luar sana apakah sama atau berbeda denganku ya. Aku hanya sharing bentukan cerita bentukannya pengalaman aku gitu loh, bahwa apa yang ibu itu alami. Gila, ini tebel banget loh, serius. Aku ini kayaknya terlalu kebanyakan gak sih pakai sunscreen, pakai apa nih, foundationnya kebanyakan. Tapi oke lah, udah. Jadi pada dasarnya anak-anak itu nalarnya memang belum terbentuk, Bun. Jadi misalnya kalau pengalaman aku nih di anak aku yang kedua ya, dia itu misalnya dikasih soal cerita kayak semacam ada 8 apel akan dimasukkan ke dalam 4 keranjang. Maka si anak aku tuh pasti kayak gini nih. Jadi dibagi apa dikurang, Dek? Dia jawabannya nggak tahu. Ibu pasti gondokan, langsung kayak, kamu nggak ngerti gitu, kamu cuma bisa baca doang, nggak bisa ngerti konteks gitu. Iya, memang begitu. Dan saat itu mungkin aku nggak ada yang ngasih tahu ya, jadi kayak semacam aku tuh frustasi kayak, apa sih ya Allah yang salah gitu dari anak aku. Ternyata nggak gitu, Bun. Kalau anak usia masih baru masuk TK ke SD baru bisa baca, nggak apa-apa, bisa baca aja dulu, nggak usah dituntut terlalu banyak misalnya harus mengerti konteks. Nah, lalu kapankah bisa mengerti konteks? Jawabannya adalah dampingi terus. Jangan sampai kita nggak mendampingi anaknya gitu. Kalau misalnya nggak mendampingi anak, nggak ngajarin, akan lama. Kapan ngajarinnya? Ngajarinnya waktu baca buku. Jadi usahakan anak-anak itu diajak baca buku bareng, lalu diceritakan sebelum tidur. Setelah itu kita bisa sharing, misalnya per kalimat itu misalnya anak suatu hari anak pergi ke sebuah pasar dengan berjalan kaki gitu, menggunakan sendal berwarna biru. Oh, jadi si anak itu ke pasar pakai sendal warna biru, Dek. Nah, distimulusnya kayak gitu. Jadi ya intinya tetap peran orang tua yang harus mendampingi bahwa si anak itu biar bisa nalar gitu. Terus kalau cara cepetnya kayak gimana? Cara cepetnya, Bun. Jadi cara cepetnya itu adalah kamu bisa pakai latihan soal. Kalau misalnya kamu nggak punya latihan soal matematika yang literasi numerisasi, sekarang udah banyak banget di Google itu kamu bisa cari. Nah, di latihan soal literasi numerisasi itu juga bisa sebagai latihan nalar. Seperti tadi, misalnya kayak Ani memiliki 8 apel yang akan dibagikan menjadi ke dalam 4 keranjang. Nah, itu tuh langsung kita kasih tahu ke anaknya. Oh, kayak gini, jadi si Ani itu punya keranjang. Kalau misalnya perlu gambar aja nggak apa-apa, gambar aja. Itu bisa membantu imajinasi si anaknya gitu. Jadi kalau misalnya ibunya telaten, insya Allah pasti bisa. Kalau misalnya sampai sekarang anaknya belum paham gitu, apa sih konteks isi bacaan, bersabar. Karena itu tuh akan sesuai dengan usianya, seperti itu. Kalau misalnya anaknya makin mateng, insya Allah juga makin makin cepet nalarnya kayak gitu. Jadi intinya mah dilatih. Gak usah misalnya berkecil hati, anak aku udah bimbel di mana kok nggak begini dan nggak begitu. Tetap tidak bisa kita serahkan semuanya ke bimbel seperti itu. Tetap harus kita sebagai orang tua ya QC-nya ya. QC-nya itu kayak gimana? Kayak gitu. Ini aku nggak bisa pakai halis ya, jadi jangan nungguin aku pakai halis juga karena emang nggak bisa. Ini juga aku mau spill ya. Maskara yang murah tapi menurutku bagus. Cuman ini ada minusnya sih menurutku. Dia itu kalau kena air hitam ke bawah mata ini. Tapi ya untuk punyaan aja enak banget sih untuk pemakaian sehari-hari. Nanti jangan lupa dibersihin aja bawah-bawahnya itu pakai micellar water gitu ya, atau toner whatever gitu. Cuci aja. Kalau aku sih cuci aja pakai sabun, udah beres. Gitu guys, aku kayaknya udah mau jemput anak. Sekian aja kayak gini doang. Kayak tadi aku cuma pakai sunscreen sama pakai foundation dari Finkles. Terus aku pakai lipstick Finkles nomor 5.
Kerudungnya juga aku spill di keranjang kuning. Jangan lupa nanti kita ngobrol tentang tips-tips membesarkan anak lainnya.